Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Anak adalah suatu anugerah dari Tuhan yang dititipkan untuk dijaga dalam sebuah pernikahan. Sepasang suami istri dianjurkan untuk memiliki keturunan agar dapat meneruskan kebaikan, adab, akhlak, serta ilmu yang wajib diajarkan orang tua kepada anaknya. Namun sayangnya, tidak semua pasangan dapat langsung merasakan pemberian anugerah tersebut. Seperti sepasang suami istri yang kini tengah duduk di ruang tunggu puskesmas di desa mereka, menunggu panggilan dari bidan yang sedang bertugas. Ini adalah tahun kelima mereka menikah, dan bukan satu atau dua kali lagi mereka memeriksakan diri ke bidan serta dokter kandungan di kota berharap ada sebuah keajaiban. Doa pun selalu dipanjatkan dengan sepenuh hati serta harap-harap cemas, takut jika kabar yang akan diterima takkan berbeda dari tahun-tahun kemarin. Sebenarnya, kata dokter kandungan yang mereka kunjungi, mereka berdua tak memiliki masalah pada kesuburan. Keduanya sehat, hanya saja mungkin belum rezeki. Yang tenang, Ras, berdoa saja terus. Satrio merangkul bahu Laras. Istrinya itu tampak sangat tegang menunggu panggilan. Satrio mengusap bahu istrinya dengan penuh kasih sayang. Laras menoleh dan tersenyum. Kali ini pasti gak akan mengecewakan kan, Mas? Insya Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar kan? Laras mengangguk, menarik nafas dan mengembuskannya perlahan, mencoba tetap tenang karena sekarang hanya doa yang mereka bisa panjatkan setelah segala usaha sudah mereka kerahkan demi hasil yang akan diketahui kurang dari beberapa menit ini. Bu Laras, silakan masuk. Laras dan Satrio segera berdiri setelah dipanggil oleh asisten Bu Bidan. Mereka masuk ke ruangan bidan yang sudah sering dikunjungi selama 4 tahun terakhir ini. Bu Bidan yang melihat Laras dan Satrio segera tersenyum kecil. Silakan berbaring dulu ya, Bu. Saya periksa dulu. Laras mengangguk mengikuti perintah. Sementara Satrio setia menemani dan menggenggam tangan istrinya. Bidan mulai meraba area perut dan sekitarnya. Dahinya sedikit mengerut. Saya izin tekan sedikit ya. Lantas menekan area perut membuat Laras sontak meringis nyeri. Sering merasa kram di area perut? Laras mengangguk. Terkadang terasa kram. Kapan terakhir datang bulan, Bu Laras? Tanya bidan seraya mengambil sebuah benda kecil berbentuk pipi dari dalam sebuah bungkusan. Pertengahan bulan lalu, Bu Bidan. Bidan mengangguk, lalu menyerahkan benda kecil berbentuk pipih yang ia pegang kepada Laras. Tes pack dulu ya, Bu. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Tes pack, Bu Bidan. Laras segera bertanya. Bidan hanya menoleh seraya tersenyum, lalu membantu Laras untuk turun dari berangkar dan mempersilahkan Laras masuk ke kamar mandi di ruangan tersebut. Laras menurut. Ia ke kamar mandi dan melakukan tugasnya, lalu kembali sembari menyerahkan plastik bening berisi tes pack yang sudah ia pakai pada Bu Bidan. Bu Bidan menerimanya, lalu meletakkan benda kecil itu di mejanya. Silakan duduk dulu, Pak, Bu. Laras dan Satrio pun dipersilakan duduk dengan bidan yang tampak sibuk mencatat sesuatu di atas kertas. Setelah beberapa menit, bidan mengambil plastik bening berisi tes pack lalu meletakkannya di hadapan sepasang suami istri itu. Selamat Bu Laras, Pak Satrio. Akhirnya ikhtiar kalian membuahkan hasil. Kalian akan segera menjadi orang tua. Laras menutup mulutnya terkejut, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Begitupun dengan Satrio yang terdiam saking kagetnya. Jadi maksud Bu Bidan, istri saya hamil? Satrio bertanya untuk memastikan pendengarannya tidak salah. Bidan itu mengangguk dengan senyum yang terukir lebar. Iya, Pak.
garis 2 di tespek menandakan Bu Laras tengah hamil. Menurut keterangan Bu Laras, ibu terakhir datang bulan pertengahan bulan lalu. Itu artinya usia kandungan ibu sudah mencapai 5 minggu. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu bisa datang ke klinik Dokter Budi ya. Nanti saya beri nomor telepon beliau. Di sana Bapak dan Ibu bisa mengecek kondisi kandungan Ibu melalui USG. Bidan menjelaskan panjang lebar. Tak lupa juga ia memberikan buku berwarna merah muda untuk Laras periksa berikutnya. Laras mengangguk kesenangan sampai menggenggam erat lengan Satrio saking bahagianya. Satrio pun merasakan hal yang sama. Laras dan Satrio tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada bidan desa. Penantian mereka setelah 4 tahun usai sudah. Akhirnya di tahun kelima ini menjadi hari di mana Laras dan Satrio mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Momen ini tidak akan pernah mereka lupakan. Saya janji akan menjaga calon anak kami dengan baik, Bu Bidan. Sekali lagi terima kasih. Kami permisi. Bidan mengangguk, mengingatkan untuk kontrol rutin selama masa kehamilan. Bidan juga mengingatkan untuk menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. Satrio dan Laras yang tengah diliputi kegembiraan segera memberitahukan hal itu kepada keluarga mereka. Kedua keluarga yang mendengar hal membahagiakan itu pun segera merayakannya dengan membuat syukuran kecil-kecilan. Orang tua Laras dari desa sebelah juga datang untuk membantu besannya membuat among-among sebagai bentuk rasa syukur. Among-among adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan pada Sang Pencipta. Biasanya berupa nasi yang dimasukkan ke dalam ceting atau dibungkus dengan daun pisang, dilengkapi dengan lauk pauk. Biasanya lauknya berupa tempe atau tahu bacem, ayam kampung yang dimasak dengan bumbu khas, urap, mie yang ditumis, telur rebus 1 biji utuh tanpa dikupas, serta potongan mentimun sebagai lalapan. Terkadang juga ditambahkan kudapan seperti mendut, iwel-iwel, atau apem. Tak jarang juga sambal atau serundeng kelapa sebagai pelengkap. Setelah masakan jadi dan ditata di dalam ceting, biasanya salah satu anggota keluarga akan keliling desa membagikan among-among itu ke setiap rumah, sembari memberitahu tujuan among-among dibuat. Ini among-amongnya si Laras karena sudah hamil, minta tolong didoakan supaya lancar sampai melahirkan. Seiring berjalannya waktu, Laras mulai meminta yang aneh-aneh. Satrio yang sudah mempelajari berbagai hal tentang kehamilan tentu saja menjadi suami siaga yang siap sedia menuruti keinginan sang istri. Ia kerap keluar rumah meninggalkan tokonya yang terkadang sedang ramai pembeli hanya karena menuruti keinginan sang istri. Beruntung adik sepupunya mau meringankan pekerjaannya di toko. Satrio juga tak perhitungan pada adik sepupunya. Ia menggaji adik sepupunya itu seperti seorang karyawan, belum lagi terkadang diberi uang jajan atau sekadar untuk beli bensin. Satrio memang sengaja meminta tolong pada adik sepupunya karena terkadang ia harus menuruti keinginan Laras di jam-jam tak masuk akal seperti tengah malam, bahkan dini hari sekalipun. Seperti hari ini, mereka akan pergi ke pasar terdekat sesuai permintaan Laras. Padahal terakhir kali mereka jajan di pasar hanya beberapa makanan saja yang dimakan oleh Laras. Sisanya hanya dibeli, tak dinikmati. Namun apa boleh buat, ini semua demi keinginan calon buah hatinya. "Yuk, Mas tinggal sebentar ya. Mau titip apa?" tanya Satrio seraya memakaikan helm kepada istrinya. "Mau kemana, Mas?" Ayu, adik sepupu Satrio, keluar dari dalam toko dan bertanya saat melihat kakak sepupunya sudah rapi. "Ini mbakmu ngajak ke pasar, cari jajanan pasar katanya." "Mau titip apa yuk?" tanya Laras seraya naik ke atas motor, duduk di belakang suaminya. "Apa ya mbak?" "Lah,
"Nggak tahu," ditanya kok balik nanya, celetuk Laras sembari tertawa pelan. "Bakso aja deh mbak, yang pedes ya." Ayu menyengir sementara Laras mengacungkan jempolnya. Ia memang cukup dekat dengan Ayu karena tak jarang adik sepupu suaminya itu membantunya memasak. Di usia kehamilan yang menginjak 3 bulan ini, Laras memang jarang sekali memasak karena tak kuat mencium bau masakan. Jadi, jika Ayu lapar, maka dia akan masak sendiri di dapur Laras. Jika kakak sepupunya belum makan, maka ia sekalian masak banyak. Ibunya memang berpesan untuk memperlakukan Laras dan Satrio seperti kakak sendiri, karena selama ini Satrio dan orang tuanya banyak membantu perekonomian keluarga Ayu. "Mas tinggal ya yuk, nanti ada barang datang, tolong dicek notanya ya," titah Satrio sembari menyalakan mesin motor. "Oke mas, hati-hati ya mas, mbak." Laras hanya mengacungkan jempol sebagai jawaban. Motor suaminya melaju meninggalkan pekarangan rumah. Satrio melajukan motornya dengan santai di area perkampungan karena takut ada anak-anak yang mau menyeberang jalan atau ada ayam maupun bebek milik warga yang biasanya menyeberang. Sesekali mereka berdua menyapa para tetangga yang berada di pelataran rumah masing-masing sebelum keluar dari area kampung. Selang beberapa menit kemudian, motor mereka sampai di pasar. Laras yang sudah tidak sabar segera turun dari motor bak anak kecil yang langsung mengunjungi salah satu pedagang gulali di sana. Satrio hanya bisa menggeleng tak heran karenanya. "Jangan kebanyakan makan gula. Ingat apa kata Bu Bidan, kurang baik juga untuk anak kita," Satrio mengingatkan sembari memarkirkan motornya. Laras membeli lumayan banyak makanan yang kebanyakan adalah makanan anak kecil. Setelah sudah merasa lelah, mereka akhirnya pulang tepat pukul 4 sore. Azan asar yang berkumandang seakan menemani perjalanan mereka menuju rumah. Alhamdulillah, Satrio mengucap syukur karena tiba dengan selamat. Setelah memarkirkan motornya, dia memasuki rumah bersama Laras yang masih sibuk dengan makanannya. "Ras, ayo bersih-bersih dulu, lalu sholat ya. Mas mau ke masjid berjamaah." Satrio menahan lengan Laras yang akan menuju kamar tanpa membersihkan tubuhnya. Laras berbalik badan dengan lesu. "Mas, aku capek banget seharian keliling pasar cari mochi. Mas duluan saja ya. Nanti kalau aku sudah nggak capek, aku bersih-bersih terus sholat. Aku mau tidur sebentar. Nanti waktu mas pulang dari masjid, bangunkan aku ya." "Jangan dibiasakan seperti itu Ras. Setidaknya bersih-bersih dulu. Lagian mas perhatikan selama hamil, kayaknya kamu jarang sholat loh." "Aku nggak bertenaga mas. Ini mungkin karena bawaan bayi kita juga." Satrio menghela nafas. Tidak bisa menyalahkan juga karena siklus kehamilan seperti ini hanya Laras yang merasakan. "Ya sudah, tapi jangan lupa sholat ya." Laras mengangguk dan pamit ke kamar. Sementara Satrio memilih membersihkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat asar berjamaah ke masjid. Sebenarnya Laras sudah sering meminta Satrio sholat di rumah saja, tetapi Satrio merasa kurang afdol jika sholat di rumah. Lagi pula ada Ayu di rumah yang bisa Laras mintai tolong jika butuh. Setelah melaksanakan sholat dan pulang ke rumah, Satrio sempat melirik Laras yang juga sudah membersihkan tubuh dan tengah sholat di kamar. Satrio lantas tersenyum kecil dan memilih untuk beranjak lebih dulu untuk mengecek toko. Kasihan Ayu seharian ini menjaga toko sendirian. "Ini baksomu yuk, angetin sendiri ke dapur sana. Tadi mas lupa, jadi mas tinggal sholat dulu. Kamu sudah sholat?" tanya Satrio seraya menyerahkan plastik berisi bakso kepada Ayu. "Wah, makasih banyak mas, kirain mas lupa." Cengir Ayu sembari menerima plastik berisi bakso. "Aku tak sholat dulu mas, belum sempet. Toko hari ini ramai mas, alhamdulillah." "Makasih Ayu. Gendang sholat, lalu makan baksomu. Nanti kalau sudah mau pulang, ada gulai kambing di tudung saji. Tadi mas beli.
Bawa sebagian buat Pak Le sama Bule di rumah. Siap mas, makasih banyak. Ayu bergegas masuk ke rumah kakak sepupunya. Ia meletakkan bakso di atas meja, lalu membersihkan diri dan sholat. Setelah sholat, ia melihat Laras tengah menghangatkan bakso miliknya, juga menghangatkan gulai kambing yang dimaksud Satrio. Sudah selesai sholat yuk. Ini baksomu sudah mbak panasin. Makanlah, mumpung masih hangat. Oh iya, nanti ini gulai kambingnya bawa separuh ya, ujar Laras seraya mematikan kompor. Ayu mengucapkan terima kasih, lalu memindahkan bakso ke mangkuk dan mulai makan. Laras sudah pergi entah kemana. Selepas sholat maghrib, Laras ternyata sudah tidur. Satrio yang tahu kalau istrinya itu mengalami masa mengidam yang parah dan melelahkan pun tak tega membangunkannya. Laras tidurnya nyenyak sekali, padahal baru mau ajak sholat isya berjamaah. Satrio tampak berpikir, lalu memutuskan untuk sholat sendiri. Baru saat Laras bangun nanti, dia akan menyuruh Laras sholat isya. Semenjak hamil, Laras memang terkesan malas sekali sholat. Saat ditanya mengapa, Laras selalu beralasan lelah dan tak punya tenaga, dan Satrio berusaha memakluminya. Selepas sholat isya, Satrio yang memang kebetulan masih harus merekap semua data barang yang baru masuk ke toko, akhirnya memilih mengerjakan di kamar. Karena saat nanti Laras terbangun dan butuh sesuatu, ia bisa dengan sigap membantu. Satrio benar-benar menjadi suami siaga. Beberapa jam berlalu, Satrio masih berkutat dengan bukunya. Wajahnya tampak fokus memerhatikan data pengeluaran dan pemasukan barang, takut kalau ada yang tertinggal atau lupa dicatat. Dia memang sengaja menyuruh Ayu untuk mencatat saja semua barang yang keluar dan uang yang masuk. Nanti biar dia yang memindahkannya ke laptop. Sesekali dia melirik jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. Satrio bahkan sudah menguap beberapa kali, tapi dia tahan matanya untuk tetap bertahan. Pukul 2 dini hari, Laras tampak menggeliat pelan sebelum terbangun dari tidurnya dan duduk melamun di atas tempat tidur. Mas, bangun. Mas Satrio, bangun. Laras terus mengguncang bahu Satrio, berusaha membangunkan. Satrio yang tertidur dengan posisi duduk perlahan mengerjapkan matanya karena terganggu. Dia langsung menoleh pada Laras yang sudah menatapnya. Ada apa, Ras? Kamu butuh sesuatu? Tanyanya dengan segera membenarkan posisi duduk. Aku tiba-tiba ingin bubur ayam, Mas. Tolong carikan ya, pinta Laras penuh permohonan. Bubur ayam? Laras mengangguk. Satrio melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2 lewat 10 menit. Tapi tengah malam begini, siapa yang masih berjualan bubur, Ras? Ya nggak tahu. Pokoknya aku mau bubur ayam, Mas. Kamu harus carikan. Satrio menghela napas pelan. Otaknya berpikir cepat. Di mana ia bisa mendapatkan bubur ayam malam-malam begini? Siapa yang jualan bubur ayam malam hari seperti ini? Karena tidak menemukan jawaban, Satrio menatap Laras lagi, mengusap punggung tangannya, mencoba memberikan pengertian pada istrinya. Besok saja ya sayang. Mas janji pagi-pagi langsung cari bubur ayam yang kamu mau itu. Laras menyentak tangan Satrio, menggeleng keras. Aku maunya sekarang, bukan besok. Tapi ini sudah tengah malam, Ras. Apa susahnya sih, Mas, ikuti keinginan istri? Laras menatap kesal Satrio, lalu merunduk mengusap perutnya. Ini juga anak kamu yang mau kok, lirihnya kemudian. Satrio membasahi bibirnya sejenak, lalu beranjak dari kasur. Ya sudah, aku cari buburnya sekarang ya. Laras langsung mendongak senang. Oke, ya sudah buruan Mas, takut kehabisan nanti. Satrio mengangguk pasrah, lalu mengambil jaket dan memakainya. Karena kebetulan cuaca di jam-jam seperti ini sangat dingin. Bahkan Satrio merasa cuaca malam ini lebih dingin daripada biasanya.
Meski Satrio sendiri tidak tahu akan mencari bubur ayam kemana, apalagi di desanya ini warga sudah mulai menghentikan aktivitas saat menjelang jam 11 malam. Dia mau tak mau tetap berangkat malam itu. Tujuannya keluar desa, menuju jalan raya yang untungnya hanya berjarak 3 km saja dari desa. Setelah pamit, Satrio memacu motor metik miliknya menyusuri jalan. Dalam hati berharap dapat segera menemukan penjual bubur ayam. Namun, sudah lama menyusuri jalanan, jangankan menemukan tukang bubur ayam. Satrio malah melihat semua toko dan penjual-penjual makanan di pinggir jalan sudah tutup semua. Satrio yang lelah pun menghentikan motornya sejenak. Harus cari kemana lagi ini? Toko-toko sudah pada tutup semua. Bingung, Satrio memilih duduk di atas motor sambil memerhatikan tukang nasi goreng di jarak beberapa meter darinya. Itu pun sepertinya sudah mulai mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah. Hal itu sontak membuat Satrio menghela nafas. Setidaknya aku harus mengelilingi jalan raya ini dulu. Siapa tahu ketemu tukang bubur ayam. Monolognya tidak mau langsung menyerah. Lalu kembali menghidupkan motor dan melajukannya, menyusuri jalanan di dini hari yang dingin ini. Puas berkeliling jalan raya, hasilnya tetap nihil. Satrio tidak menemukan apapun. Karena dirinya sudah mulai lelah, Satrio yang melihat rumah makan Padang yang buka 24 jam memilih mampir ke sana. Sembari mengulum bibir, dia pun mendekati Uda di rumah makan tersebut. "Permisi Uda." Uda penjual nasi Padang yang tengah duduk lantas berdiri lalu menghampiri Satrio. "Mau pesan apa, Pak?" Satrio sontak menggeleng. "Begini Uda, istri saya sedang mengandung dan mengidam makan bubur ayam. Tapi saya sudah keliling jalan raya, tidak ada satupun penjual bubur ayam yang buka Uda. Jadi apa Uda bisa bantu saya membuatkan bubur ayam? Saya akan kasih uang lebih nanti." "Bubur ayam?" Satrio mengangguk, berharap negosiasinya berhasil. Namun Uda tersebut malah menggaruk alisnya, seakan kebingungan. "Saya bukan tidak mau membantu, Pak. Saya tidak bisa dan tidak tahu cara membuat bubur ayam. Semua menu yang ada di rumah makan ini saja, semuanya istri saya yang memasak. Saya hanya bertugas menjaga karena istri saya sedang tidur." Kepala Satrio tertunduk lesu. Sudah 1 jam lebih dia berkeliling jalan raya, namun benar-benar tidak ada yang dia dapat. "Memangnya harus bubur ayam, tidak mau yang lain?" Uda tersebut bertanya, ikut prihatin juga melihat Satrio. "Seharusnya hanya bubur ayam, tapi jika sudah begini, mau tidak mau beli yang lain bukan?" Satrio merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet di sana. "Ya sudah, tolong nasi Padang tambah ayam bakarnya 2 bungkus ya udah." Uda itu mengangguk, segera menyiapkan pesanan. Satrio memilih duduk dulu memerhatikan. Daripada pulang dengan tangan kosong, lebih baik membawakan nasi Padang berisikan lauk kesukaan Laras bukan? Soal bubur ayam yang tidak dapat dia temui, nanti saja dia coba jelaskan lagi. Semoga Laras dapat mengerti. "Ini pesanannya." Satrio menerima bungkus plastik tersebut, lalu keluar dengan menenteng 2 bungkus nasi Padang. Setelah mengaitkannya di motor, dia segera menancap gas untuk pulang ke rumah. Di jalan pun, dia tetap tidak menyerah, terus melirik ke sana kemari, barangkali makanan yang sedang dicarinya ada. Bahkan, Satrio tidak sadar motornya sudah memasuki jalanan perkampungan. Di malam yang sunyi, yang hanya ditemani bulan dan suara jangkrik, Satrio mencoba mengeratkan jaketnya saat merasa bahwa udara semakin dingin. Dia mendongak sebentar ke atas. Melihat cuaca yang ternyata mendung, membuat Satrio memutuskan untuk mempercepat laju motor agar segera sampai rumah. "30 menit berlalu. Motornya masih setia menyusuri jalanan perkampungan yang entah kenapa terasa sangat lama. Satrio pun kembali mendongak melihat cuaca mendung yang terlihat agak berbeda dari yang terakhir kali dia lihat. Apa ini cuma perasaan aku saja? Kok rasanya perjalanan ini jauh sekali?
Benaknya berusaha untuk tetap tenang dan fokus berkendara. Mungkin saja Satrio hanya kelelahan sampai berpikir perjalanan menuju rumahnya terasa jauh. Lama larut dalam pikirannya, Satrio mendadak memelankan laju motornya dengan perasaan terkejut. Pasalnya, dari jarak 5 meter, Satrio melihat sebuah gerobak dengan lampu terang dan beberapa orang yang duduk di bangku panjang. Sepertinya menunggu pesanan. Saat ia memelankan laju motor untuk membaca banner di gerobak, bubur ayam, ejanya. Seketika menghentikan laju motor. Satrio melihat ke belakang pada gerobak itu, membaca banner tulisan itu sekali lagi untuk memastikan penglihatannya benar. Dia pun tersenyum senang saat mengetahui bahwa gerobak dengan lampu terang itu memang benar milik penjual bubur ayam, makanan yang sudah dicarinya dari tadi. Tapi rasa-rasanya di jalan menuju kampungnya tadi, Satrio tidak melihat gerobak ini. Dahi Satrio berkerut. Apa dia hanya tidak sengaja melewatkan gerobak ini? Sudahlah. Yang terpenting bubur ayam sudah ada di depan mata sekarang. Satrio segera memarkirkan motornya dan memesan bubur ayam, lalu duduk di atas motor kembali guna menunggu pesanannya siap. Karena banyak orang yang mengantre, Satrio memilih menaikkan resleting jaket yang ia pakai. Ia lupa mengancingkan jaketnya tadi. Pantas saja terasa sangat dingin. Kebetulan dia belum mengabari Laras dari tadi. Namun saat merogoh saku jaket, ia mendadak mengeluh. Satrio lupa membawa ponsel untuk mengabari Laras. Padahal Satrio tidak mau istrinya itu khawatir menunggunya. Tapi apa boleh buat, lebih baik dia menunggu bubur itu saja dengan harapan segera selesai. Lagian kayaknya Laras juga pasti sudah kembali tidur. Hampir 2 jam juga aku di luar. Gumamnya mengangguk. Setelah sekian lama, akhirnya bubur ayam Satrio selesai dibuatkan. Dia segera mengambil bubur ayam pesanannya. Terima kasih, ucapan Satrio terhenti. Dia cukup terkejut melihat bungkus bubur ayam itu ternyata masih berupa daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkuk. Wah, masih pakai daun pisang ya Pak? Pedagang bubur ayam itu hanya mengangguk, membuat Satrio menjadi penasaran. Kalau boleh tahu, kenapa masih pakai daun pisang seperti ini? Pedagang itu hanya tersenyum, menunjuk bubur ayam yang dipegang Satrio dengan dagunya. Daun pisang seperti itu akan membuat aroma bubur ayamnya lebih enak. Satrio mengangguk mengerti, lantas tak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin saja itu memang ciri khas dari bubur ayam yang ia beli. Dia langsung membayar bubur ayam tersebut dan pamit. Setelah menggantungkan plastik berisikan bubur ayam di sebelah nasi padang ke motor, Satrio kembali melajukan motornya. Selama perjalanan itu, di saat Satrio meneruskan laju motor, dia terus merasa ada yang janggal dengan keadaan sekitar. Seperti sebelumnya, Satrio sudah merasa cukup lama berkendara, namun kondisi sekitar masih tetap sama, yaitu area perkampungan yang sepi. Wajar saja toh, sudah dini hari begini. Satrio menghela nafas, tangannya terasa kebas, yang menandakan ia sudah cukup lama berkendara. Hatinya entah kenapa merasa tidak enak. Satrio melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, tidak peduli dengan rasa lelah juga kantuk yang kadang menyerang. Satrio pun terus merapal doa dalam hati, berharap bisa segera sampai di rumahnya dengan keadaan selamat. Entah sudah berapa jam perjalanan yang Satrio tempuh, hingga dari kejauhan dia melihat cahaya terang lampu dari beberapa rumah. Dia semakin mendekat hingga kemudian tersadar bahwa dirinya sudah tiba di kampung halaman. Alhamdulillah, lirihnya mengucap syukur. 5 menit kemudian, akhirnya Satrio tiba di rumah. Dia segera memarkirkan motor di depan rumah dan berpikir untuk tak memasukkannya ke dalam karena sebentar lagi pasti subuh tiba, mengingat ia sudah pergi cukup lama. Karena nanti Satrio akan langsung ke masjid menggunakan motor saja. Assalamualaikum.
Satrio mengetuk pintu sebanyak 2 kali. Setelah mendengarkan jawaban salam, tidak lama pintu pun dibuka. Namun, alangkah terkejutnya Satrio saat yang membuka pintu bukanlah Laras, melainkan ayah mertuanya yang tinggal di kampung lain. "Loh, Bapak?" Satrio segera menyalami tangan ayah mertuanya yang justru ikut terkejut melihat Satrio. Apakah Laras takut di rumah sendirian sehingga meminta ayahnya datang? Pikir Satrio dalam hati sebelum mendongak melihat ekspresi ayah mertuanya yang tak bisa dijelaskan. "Mas!" Satrio melihat Laras yang langsung memeluk dirinya sambil menangis kencang, membuat Satrio membalas dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Ras? Kamu baik-baik saja kan?" Laras masih sesenggukan menangis. Satrio hanya bisa mengusap punggung istrinya menenangkan. "Aku sudah khawatir kamu gak pulang-pulang. Kita semua hampir minta bantuan polisi untuk cari kamu, Mas." Ayah mertuanya yang melihat raut wajah bingung Satrio mengusap punggung Laras, menyuruhnya membawa Satrio masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke rumah, Satrio lebih terkejut lagi karena orang tuanya juga ada di sana. "Bapak sama ibu di sini juga?" Kaget Satrio menyalami tangan mereka. Dia juga ikut melihat ibunya yang ternyata juga tengah menangis, membuat Satrio benar-benar tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. "Satrio, kamu tahu kenapa kami semua berkumpul di rumah kamu sekarang?" tanya ayah mertua. Satrio menggeleng. Awalnya Satrio pikir hanya ada bapak yang datang menemani Laras, sementara Satrio carikan bubur yang dia minta. Tapi kenapa seluruh keluarga besar ada di sini di waktu subuh seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua saling tatap. Lalu Laras mendekat pada Satrio. "Mas, kamu sudah menghilang 2 hari 2 malam. Kami semua bahkan para warga di sini sudah kelimpungan mencari kamu, tapi tidak ketemu." "Aku hilang 2 hari 2 malam?" Satrio tidak percaya. Ia hanya keluar sebentar mencarikan bubur ayam permintaan istrinya. "Ras, aku cuma keluar tidak lebih dari 3 jam untuk membeli bubur yang kamu minta." "Tapi itu sudah 2 hari yang lalu, Mas." Jawaban Laras membuat Satrio semakin kebingungan. "Sebentar," ujar Satrio sambil berlari keluar dan membawa 2 kantung plastik berisikan 2 bungkus nasi padang dan sebungkus bubur ayam. Namun saat dia membuka bungkusan tersebut, ternyata nasi padangnya sudah basi dan mengeluarkan bau tak sedap. Sementara bubur ayamnya saat dibuka bukanlah bubur ayam, melainkan tanah lumpur yang diwadahi daun pisang. "Astagfirullah!" Kagetnya melempar kantung plastik tersebut. Laras dan yang lain yang melihat hal itu pun menutup mulutnya akibat bau tak sedap dari nasi padang. Satrio syok mengetahui kenyataannya. Ia juga melihat jam dinding masih pukul 11 malam. "Bapak akan ke rumah Pak Lurah dulu dan mengabari kalau kamu sudah pulang." Ayah mertuanya segera pergi dan memberitahu Pak Lurah bahwa Satrio sudah pulang. "Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama kamu selama 2 hari 2 malam ini, Nak?" tanya ibu Satrio. Keluarga yang lain pun menunggu penjelasan darinya. Akhirnya Satrio menceritakan pengalamannya. Dimulai dari mencari bubur ayam yang tidak membuahkan hasil, membeli nasi padang, sampai bertemu pedagang bubur yang menggunakan daun pisang sebagai bungkusannya itu. Dari cerita Satrio, ayah mertuanya yang sudah kembali dari rumah Pak Lurah menyimpulkan bahwa Satrio diusili oleh jin. Yang Satrio lihat sebagai penjual bubur ayam itu adalah jin yang menyaru sebagai manusia. Ia memang berniat untuk mengerjai Satrio. Mungkin kamu sengaja disesatkan oleh jin itu sehingga perjalanan untuk sampai rumah terasa lebih lama, Nak. Satrio mengusap air matanya yang keruh. Benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Kejadian ini akan menjadi hal yang tidak akan pernah bisa Satrio bahkan keluarganya lupakan. Satrio menghela nafas lalu merangkul istrinya. Ia merasa bersyukur bisa pulang ke rumah. Apa jadinya jika ia tak bisa pulang? Apakah ia tak akan berjumpa dengan buah hatinya yang saat ini masih di dalam kandungan?
Tiba-tiba, Satrio merasa sangat lelah dan lemas. Ia menyandarkan tubuhnya di sofa. Ayah mertuanya yang mengerti akan hal-hal mistis seperti yang baru dialami Satrio cepat tanggap. Dia menyuruh Laras menyeduh teh hangat dan menyiapkan makanan untuk suaminya. Laras segera beranjak dan melaksanakan apa yang diminta oleh ayahnya. Ia segera menyeduh teh dan mengambilkan makanan. Beruntung tadi sore ibu dan ibu mertuanya masak, jadi ada makanan tersedia di tudung saji. Meski Laras sendiri tak nafsu makan selama Satrio hilang. Usai minum teh dan makan, Satrio pamit ke kamar. Ia ingin membersihkan tubuh dan lanjut istirahat. Laras segera menemani suaminya. Setelah ini, ia berjanji tak akan memaksa Satrio keluar malam-malam lagi demi memenuhi keinginannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.